Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca firman Tuhan dari surat Filipi. Surat Filipi yang pertama, ayat yang pertama sampai selesai. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini
taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, reaksi orang saat mendengar pempenjaraan Paulus tidak sama. Ada yang sedih dan prihatin. Itu adalah reaksi wajar, sebab di penjara berarti dibatasi ruang kebebasannya. Mereka khawatir bahwa pemenjaraan Paulus akan berakibat buruk pada kelangsungan pewartaan Injil. Tetapi ada pula orang tertentu yang karena iri terhadap pelayanan Paulus malah senang bila Paulus dipenjara. Mereka senang melihat Paulus susah karena melihat bahwa tugas pewartaan Injil yang dilakukan oleh Paulus kini diambil alih oleh orang-orang itu. Ternyata kedua hal itu sama sekali tidak menyusahkan Paulus. Pertama, karena di dalam penjara ia tetap bebas berbicara, menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kedua, karena menjadi jelas bahwa ia dipenjara karena Injil, bukan karena kesalahannya. Dan yang ketiga, karena keterpenjaraan Paulus malah menyemangatkan kehidupan orang-orang percaya untuk berani bersaksi bagi Yesus. Yang keempat, karena pewartaan Injil dengan motivasi salah pun tetap berkuasa untuk mewujudkan karya keselamatan Kristus. Itulah alasan-alasan mengapa Paulus tetap bersukacita. Nah, Bapak Ibu, hidup atau mati demi dan dalam Kristus. Inilah kerinduan terdalam Paulus, yaitu bahwa hidup atau matinya senantiasa boleh mempermuliakan Kristus. Karena hubungannya dengan Kristus sedemikian akrab, maka kondisi-kondisi yang berubah-ubah tidak mempengaruhi kesetiaan Paulus, kualitas kerohaniannya maupun kobaran semangat pelayanannya. Sebaliknya, penderitaan adalah kesempatan untuk mengalami keindahan persekutuan orang percaya untuk lebih dalam dan membuat ia lebih berharap berjumpa dengan Kristus. Untuk Paulus, hidup atau mati tidak soal. Yang penting dalam pengalaman manapun ia tetap menyatakan Kristus dan ia ingin memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi umat Tuhan. Alangkah hebatnya pengaruh orang-orang yang berprinsip sama dalam kualitas pelayanan gereja ini. Kiranya Roh Allah pun mengaruniakan kepada kita prinsip hidup yang sama dengan Paulus, sehingga di tengah situasi hidup yang kita alami, suka, duka, berkelimpahan, berkekurangan, sehat maupun sakit, kita senantiasa memiliki semangat untuk terus mewartakan cinta kasih Tuhan kepada sesama kita, baik di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena melalui teladan Paulus yang kami baca di pagi hari ini, kami mendapat kekuatan yang baru untuk kami terus berkarya mewartakan cinta kasih Tuhan kepada sesama kami di tengah situasi hidup apapun yang kami alami. Ajarkan kepada kami
untuk terus semangat dan berkarya melayani Tuhan. Bapa, pagi ini kami mau bersama-sama berdoa, menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan sakit, penyakit. Kami berdoa, Tuhan mari Engkau menjamah, melawat dan menyembuhkan mereka, baik mereka yang ada di GKMI Salatiga maupun yang ada di cabang-cabangnya, Cukilan, Janggelengan maupun Sumberjo. Tuhan berkati, kami merindukan kiranya kasih Allah menyentuh dan menjamah mereka. Mereka mendapatkan kekuatan yang baru untuk berproses dalam pengobatan. Dan bahkan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, mereka yang sudah sakit cukup lama, kami percayakan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan kekuatan iman kepada mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi tes, kenaikan kelas, kenaikan jenjang atau apapun itu. Tuhan tolong mereka agar mereka mendapatkan nilai yang terbaik. Mereka semangat mengerjakan tugas-tugas mereka. Dan kami sungguh percaya masa depan mereka Tuhan jamin. Di dalam Kristus ada masa depan dan penuh dengan harapan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang ada di pusat maupun di cabang. Tuhan tolong berkati untuk rencana ibadah ulang tahun gereja yang ke-47 di hari Kamis yang akan datang, serta pelantikan majelis yang baru. Tuhan memberkati supaya ke depan majelis dalam rentan waktu 3 tahun ke depan terus bersinergi, semangat melayani, dan melalui pelayanan mereka umat Tuhan diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami mau persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati.